Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, nomor induk mahasiswa 142.19.051 dari S1 Manajemen Malam semester 2. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian leasing dan pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatannya. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan kepada perusahaan atau perorangan dalam bentuk pembiayaan berupa barang modal, yang mana pembayarannya dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu menengah atau jangka waktu yang panjang. Perusahaan yang menyelenggarakan leasing disebut sebagai lessor, sedangkan perusahaan yang mengajukan leasing disebut sebagai lessee. Pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan leasing yang pertama adalah lessor, yang kedua lessee, dan yang ketiga adalah supplier. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal, yang mana lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan untuk membiayai barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan lessee adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang terakhir yaitu supplier, adalah pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dan lessee. Dalam hal ini, supplier dapat bertindak sebagai lessor, dan dalam mekanismenya, supplier dapat langsung memberikan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinorana, mahasiswa S1 Manajemen Malam, nomor induk mahasiswa 142.19.038. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Nadia, yaitu tentang penggolongan perusahaan leasing. Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama independent leasing, yang merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dan dapat sekaligus sebagai supplier. Yang kedua, captive lessor. Perusahaan ini, produsen atau suppliernya mendirikan perusahaan leasing dengan menggunakan barang-barang milik mereka sendiri. Yang ketiga yaitu lease broker. Di perusahaan ini, perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan-keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor. Lalu saya akan menyampaikan materi berikutnya, proses dan mekanisme transaksi leasing. Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat proses dan mekanisme yang harus dijalankan. Sebagai berikut, yang pertama adalah lease bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, setelah lease mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. Yang ketiga, lease mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan memberikan fasilitas lease. Yang keempat, pada saat yang sama, lease dapat menandatangani kontrak asuransi seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Yang kelima, kontrak pemberian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan. Keenam, supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-lease ke lokasi lease. 7. Lease menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. 8. Supplier menyerahkan tanda terima yang diterima dari lease, bukti kepemilikan dan pemindahan pemilikan. 9. Lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier, kemudian membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Selanjutnya dengan saya, Devisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan pembiayaan leasing. Apa aja sih keunggulan pembiayaan leasing? Pertama, fleksibilitas penanaman karena memungkinkan pendayagunaan investasi dana secara optimum. Ada juga menghemat modal. Kenapa menghemat modal? Soalnya penggunaan sistem leasing memungkinkan lessee menghemat modal kerja untuk memulai usaha-usaha baru. Ada juga menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi. Kok bisa? Soalnya pembayaran sewa yang bersifat tetap dalam jangka menengah atau panjang. Oleh karena itu, nilai real sewa akan turun jika terjadi inflasi dalam perekonomian. Ada juga menguntungkan arus kas. Kenapa menguntungkan arus kas? Karena keluasan pengaturan pembayaran secara sangatlah penting dalam perencanaan arus dana, karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti dalam mendapatkan leasing. Ada juga kemudahan penyusunan anggaran. Kemudahan penyusunan anggaran, adanya pembayaran secara berkala yang jumlahnya relatif tetap dan memudahkan dalam penyusunan anggaran tahunan leasing. Dapat memilih dana pembayaran sewa secara bulanan atau kesepakatan lainnya, di samping kebebasan dalam penentuan suku bunga atau pengambang. Dan selanjutnya ada juga contoh-contoh leasing yang ada di Indonesia, seperti WOM. Ada juga Adira, itu perusahaan leasing yang berkembang pesat di Indonesia pada saat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 142190054. Selanjutnya, ada dua macam pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan leasing, antara lain yang pertama adalah operating leasing. Operating leasing adalah usaha leasing, di mana pihak lease hanya membayar sewa rental sesuai perjanjian, tanpa diikuti dengan kepemilikan barang modal pada akhir masa perjanjian. Yang kedua adalah financial lease. Financial lease adalah usaha leasing, di mana selain membayar sewa yang ditetapkan pada akhirnya masa kontrak, pembiayaan lease akan membeli barang-barang modal tersebut berdasarkan sisa yang disepakati oleh bersama. Selanjutnya adalah teknik pembiayaan leasing. Jika dilihat dari jenis pembayaran atau transaksi yang digunakan oleh leasing, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, financial lease, dan yang kedua, operating lease. Nah, finance lease mempunyai ketentuan sebagai berikut. Operating lease adalah suatu perjanjian kontrak antara leaser dan leasing dengan memiliki ketentuan sebagai berikut.